Kamu mungkin pernah merasa kesal melihat satu tipe pria yang sebenarnya biasa saja, tapi justru selalu dikelilingi perempuan yang tertarik padanya. Bukan karena wajahnya paling tampan, bukan juga karena hartanya paling banyak. Lalu apa yang membuat dia terlihat begitu menarik? Masalahnya bukan pada siapa kamu, tapi pada bagaimana hidupmu terlihat dari luar. Dan di video ini, saya akan menunjukkan satu hal penting yang sering diabaikan. Bagaimana membuat perempuan merasa bahwa kamu punya kehidupan yang menarik, bahkan sebelum kamu berusaha membuatnya tertarik. Mari kita mulai dari hal paling mendasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kehidupan yang menarik? Banyak orang salah paham di sini. Mereka mengira kehidupan menarik itu identik dengan kemewahan, liburan mahal, atau gaya hidup tinggi yang dipamerkan di media sosial. Padahal, jika kita lihat lebih dalam, yang membuat seseorang terlihat menarik bukanlah seberapa mahal hidupnya, tetapi seberapa hidup kehidupannya. Coba kamu pikirkan, pernahkah kamu bertemu seseorang yang ceritanya selalu menarik untuk didengar? Bukan karena dia kaya, tapi karena dia punya pengalaman, sudut pandang, dan aktivitas yang membuat hidupnya terasa penuh. Inilah inti dari daya tarik itu. Kehidupan yang menarik bukan tentang kemewahan, tapi tentang kebermaknaan dan dinamika. Secara psikologis, manusia tertarik pada hal yang tidak monoton. Ini bukan opini, ini fakta yang didukung oleh banyak penelitian dalam bidang psikologi sosial. Sebuah studi dari Universitas Harvard tahun 2022 menunjukkan bahwa individu yang memiliki variasi aktivitas dalam hidupnya cenderung dinilai lebih menarik secara sosial dibandingkan mereka yang menjalani rutinitas yang sama setiap hari tanpa perubahan. Variasi ini menciptakan kesan bahwa seseorang memiliki dunia yang luas. Sekarang pertanyaannya, mengapa perempuan sangat peka terhadap hal ini? Jawabannya sederhana, tapi sering diabaikan. Perempuan secara alami lebih selektif dalam memilih pasangan. Ini bukan sekadar stereotip, tapi bagian dari mekanisme biologis dan sosial. Mereka tidak hanya menilai penampilan, tapi juga potensi jangka panjang. Mereka bertanya dalam pikirannya, apakah hidup bersama orang ini akan membosankan atau berkembang? Disinilah banyak pria gagal. Mereka terlalu fokus, menarik perhatian, tapi lupa membangun kehidupan yang memang layak diperhatikan. Bayangkan dua pria. Yang pertama selalu tersedia, tidak punya kesibukan jelas, dan hidupnya hanya berputar di pekerjaan lalu pulang. Yang kedua juga tidak kaya, tapi dia punya rutinitas olahraga, sedang belajar keterampilan baru, sesekali ikut komunitas, dan punya proyek pribadi yang dia kerjakan. Menurut kamu, siapa yang terlihat lebih menarik? Jawabannya hampir pasti yang kedua. Bukan karena dia lebih sukses, tapi karena hidupnya terlihat bergerak. Masalahnya, banyak pria mencoba terlihat menarik tanpa benar-benar menjadi menarik. Mereka memaksakan citra, mengunggah foto yang tidak mencerminkan realita, berusaha terlihat sibuk, padahal sebenarnya kosong. Ini justru kontraproduktif, karena pada akhirnya, interaksi nyata akan membongkar semuanya. Kamu tidak bisa berpura-pura punya kehidupan menarik dalam jangka panjang. Yang bisa kamu lakukan adalah membangunnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Bagaimana cara membangun kehidupan yang secara alami membuat perempuan merasa tertarik? Langkah pertama yang sering diremehkan adalah memiliki arah hidup yang jelas. Ini bukan tentang tujuan besar seperti menjadi miliarder, tapi tentang tahu kamu sedang menuju kemana. Arah ini memberikan kesan stabilitas dan keseriusan. Misalnya, kamu sedang fokus meningkatkan karir, membangun usaha kecil, atau mengembangkan keterampilan tertentu. Ketika kamu berbicara tentang hal ini, akan terasa berbeda. Ada energi, ada tujuan, ada progres. Dan itu sangat menarik. Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang yang benar-benar antusias dengan apa yang dia lakukan? Rasanya menular, bukan? Itulah efek dari memiliki arah. Langkah kedua adalah membangun variasi aktivitas dalam hidupmu. Ini penting. Rutinitas yang terlalu datar membuat hidup terlihat membosankan, bahkan jika sebenarnya tidak. Kamu tidak harus melakukan hal ekstrim. Cukup mulai dari hal sederhana. Olahraga rutin, membaca buku, belajar hal baru, atau ikut kegiatan sosial. Yang penting, hidupmu punya lapisan. Analoginya seperti ini.
Kehidupan tanpa variasi itu seperti lagu dengan satu nada. Sedangkan kehidupan dengan variasi itu seperti musik yang punya ritme, naik turun, dan emosi. Mana yang lebih enak didengar? Langkah ketiga adalah mengurangi ketergantungan pada validasi perempuan. Ini justru poin yang sangat krusial. Semakin kamu terlihat butuh perhatian, semakin kamu kehilangan daya tarik. Ini bukan soal bermain jual mahal, tapi soal memiliki kehidupan yang tidak berpusat pada perempuan. Coba refleksi sejenak. Apakah kamu sering menunda aktivitas hanya karena ingin membalas chat? Apakah mood kamu naik turun tergantung respon seseorang? Jika iya, berarti hidupmu masih terlalu bergantung pada orang lain. Orang yang menarik adalah orang yang tetap hidup penuh, dengan atau tanpa perhatian dari siapapun. Di Indonesia sendiri, fenomena ini sangat terlihat. Banyak pria yang ketika dekat dengan perempuan, langsung menjadikan itu prioritas utama, bahkan mengorbankan hal lain. Akibatnya, mereka kehilangan identitasnya sendiri. Padahal, yang membuat seseorang menarik justru adalah ketika dia punya dunia sendiri. Langkah keempat adalah memperkaya pengalaman, bukan sekadar aktivitas. Ini beda tipis tapi penting. Kamu bisa saja sibuk setiap hari, tapi kalau tidak ada pengalaman baru, hidupmu tetap terasa datar. Pengalaman ini bisa berupa hal kecil, seperti mencoba tempat baru, berbicara dengan orang berbeda, atau menghadapi tantangan baru. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa generasi muda urban semakin aktif dalam kegiatan komunitas dan pengalaman sosial, bukan hanya konsumsi hiburan. Ini menunjukkan perubahan pola daya tarik sosial. Orang lebih tertarik pada pengalaman, bukan sekadar status. Ketika kamu punya pengalaman, kamu punya cerita. Dan cerita adalah bahan utama dalam interaksi yang menarik. Coba bayangkan kamu ngobrol, lalu kamu bisa berbagi cerita nyata, bukan sekadar opini. Itu membuat percakapan lebih hidup. Sekarang saya ingin kamu berpikir jujur. Jika kamu bertemu versi dirimu sendiri saat ini, apakah kamu akan merasa tertarik untuk mengenalnya lebih jauh? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya sering tidak nyaman. Dan justru disitulah titik awal perubahan. Karena pada akhirnya, membuat perempuan merasa kamu punya kehidupan yang menarik bukanlah soal trik komunikasi. Ini soal membangun hidup yang memang layak untuk diceritakan. Sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya, yaitu bagaimana kehidupan yang kamu bangun tadi bisa terbaca oleh orang lain, khususnya perempuan. Karena realitanya, memiliki hidup yang menarik saja tidak cukup. Jika tidak terlihat, tidak terasa, dan tidak tersampaikan, maka nilainya hilang. Di sini banyak orang kembali salah langkah. Mereka mengira solusinya adalah pamer. Padahal, daya tarik bukan tentang seberapa sering kamu menunjukkan hidupmu, tapi bagaimana kamu menyampaikannya secara natural. Mari kita bedah. Persepsi seseorang terhadap hidupmu terbentuk dari 3 hal utama: cara kamu berbicara, cara kamu membawa diri, dan cara kamu menggunakan waktu. Bukan dari jumlah foto liburan yang kamu unggah. Pertama, cara kamu berbicara. Orang yang punya kehidupan menarik tidak pernah terdengar kosong ketika berbicara. Mereka tidak mengulang topik yang itu-itu saja, tidak hanya menjawab pertanyaan dengan jawaban pendek, dan tidak selalu menunggu lawan bicara memimpin percakapan. Coba bandingkan 2 gaya ini. Yang pertama, ketika ditanya, "Lagi sibuk apa sekarang?" dia menjawab, "Biasa aja sih, kerja, pulang, gitu-gitu aja." Yang kedua menjawab, "Sekarang lagi fokus belajar desain karena saya ingin naik level di pekerjaan. Selain itu, saya juga mulai rutin olahraga pagi supaya lebih konsisten." Perbedaannya sangat jelas. Yang satu terdengar datar, yang satu lagi memberi gambaran bahwa hidupnya bergerak. Padahal, mungkin aktivitas mereka tidak jauh berbeda, tapi cara menyampaikannya berbeda. Ini bukan soal dibuat-buat. Ini soal kesadaran terhadap apa yang kamu jalani. Orang yang menarik tahu apa yang dia lakukan, dan bisa menjelaskannya dengan jelas. Kedua, cara kamu membawa diri. Ini sering tidak disadari. Cara kamu berjalan, duduk, merespons, bahkan jeda saat berbicara, semua itu membentuk kesan. Orang yang punya kehidupan menarik cenderung tidak terburu-buru dalam interaksi. Mereka tidak terlihat gelisah, tidak terlihat mencari perhatian,
dan tidak berusaha terlalu keras untuk disukai. Kenapa? Karena mereka sudah punya sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang hidupnya kosong cenderung overcompensate, terlalu banyak bicara, terlalu cepat merespons, terlalu ingin menyenangkan. Coba kamu perhatikan. Ketika seseorang terlalu cepat membalas pesan dalam hitungan detik setiap saat, tanpa jeda, tanpa ritme, itu justru memberi sinyal bahwa dia tidak punya aktivitas lain. Ini bukan berarti kamu harus sengaja lama membalas. Tapi hidupmu harus memang cukup penuh sehingga responmu punya ritme alami. Ketiga, cara kamu menggunakan waktu. Ini indikator paling jujur. Jika setiap hari kamu punya waktu kosong berlebihan tanpa arah, maka secara tidak langsung itu akan terlihat. Entah dari cara kamu online terus, selalu tersedia, atau selalu siap kapanpun tanpa batas. Sebaliknya, orang yang punya kehidupan menarik memiliki batasan waktu yang jelas. Mereka tahu kapan fokus bekerja, kapan beristirahat, kapan bersosialisasi. Dan yang menarik, batasan ini justru meningkatkan daya tarik. Dalam psikologi, ini disebut sebagai scarcity effect atau efek kelangkaan. Sesuatu yang tidak selalu tersedia cenderung lebih dihargai. Dalam konteks ini, bukan kamu yang sengaja menghilang, tapi waktumu memang bernilai. Sekarang kita masuk ke aspek yang lebih konkret, yaitu bagaimana membangun citra kehidupan menarik di era digital, khususnya di Indonesia yang sangat aktif di media sosial. Data dari laporan Digital 2024 Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial. Artinya, persepsi sosial banyak dibentuk di sana. Pertanyaannya, apakah kamu menggunakan media sosial untuk memperkuat citra hidupmu, atau justru melemahkannya? Banyak pria melakukan kesalahan yang sama. Mereka hanya menjadi penonton, mengonsumsi konten tanpa menghasilkan apapun. Padahal, media sosial bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk menunjukkan bahwa hidupmu aktif. Kuncinya bukan pamer, tapi dokumentasi. Misalnya, kamu rutin olahraga. Sesekali dokumentasikan. Kamu belajar hal baru. Bagikan prosesnya. Kamu pergi ke tempat baru. Tunjukkan perspektifmu. Ini bukan soal terlihat keren, tapi soal memberi gambaran bahwa hidupmu tidak stagnan. Namun hati-hati. Jangan sampai kamu terjebak menjadi hidup demi konten. Kehidupan tetap harus nyata, bukan sekadar tampilan. Selanjutnya, kita bahas satu hal yang sangat menentukan, yaitu lingkaran sosial. Orang yang punya kehidupan menarik jarang berdiri sendiri. Mereka biasanya berada di lingkungan yang juga aktif. Ini bukan kebetulan. Lingkungan memengaruhi persepsi. Jika kamu sering terlihat bersama orang-orang yang produktif, kreatif, atau punya aktivitas jelas, maka secara otomatis kamu juga akan diasosiasikan seperti itu. Sebaliknya, jika lingkunganmu pasif, tidak berkembang, dan cenderung negatif, maka itu juga akan menular. Ini sesuai dengan konsep dalam sosiologi yang disebut social proof, di mana orang menilai seseorang berdasarkan lingkungan sosialnya. Di Indonesia, fenomena komunitas semakin berkembang, mulai dari komunitas olahraga, bisnis, sampai pengembangan diri. Bergabung dalam lingkungan seperti ini bukan hanya memperluas jaringan, tapi juga memperkaya hidupmu secara nyata. Dan efek sampingnya, kamu akan terlihat lebih menarik tanpa harus berusaha keras. Sekarang saya ingin kamu merenung lagi. Apakah hidupmu saat ini punya ritme? Apakah ada hal yang membuat kamu berkembang setiap minggu? Apakah ada cerita baru yang bisa kamu bagikan? Jika jawabannya masih belum, maka itu bukan masalah besar. Justru itu titik awal. Karena kehidupan yang menarik bukan bawaan lahir. Itu hasil dari keputusan kecil yang konsisten. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering tidak nyaman untuk dibahas, tapi justru paling menentukan. Banyak pria sebenarnya sudah punya potensi, bahkan sebagian sudah punya kehidupan yang cukup menarik, tapi tetap tidak terlihat menarik di mata perempuan. Kenapa? Karena ada kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa sadar, dan efeknya merusak persepsi secara perlahan. Kesalahan pertama adalah terlalu fokus, mengejar, dibanding, membangun. Ini sangat umum terjadi. Ketika tertarik pada seseorang,
Banyak pria langsung mengalihkan energi dan fokusnya hanya ke satu hal, mendapatkan perhatian. Mereka mulai mengatur jadwal berdasarkan orang tersebut, memikirkan respon chat berjam-jam, bahkan mengorbankan aktivitas yang sebenarnya penting. Sekilas terlihat seperti usaha. Tapi dari sudut pandang perempuan, ini justru sinyal yang lemah. Kenapa? Karena ketika hidupmu langsung berubah hanya karena satu orang, itu menunjukkan bahwa sebelumnya hidupmu tidak punya fondasi yang kuat. Orang yang benar-benar punya kehidupan menarik tidak akan mudah bergeser hanya karena satu interaksi. Coba pikirkan ini. Mana yang lebih menarik? Orang yang tetap konsisten dengan rutinitas dan tujuan hidupnya, atau orang yang langsung mengubah segalanya demi satu orang yang bahkan belum tentu tertarik? Ini bukan soal cuek, tapi soal stabilitas. Kesalahan kedua adalah oversharing tanpa arah. Banyak pria mengira bahwa semakin terbuka, semakin menarik. Akhirnya mereka menceritakan semua hal, dari masalah pribadi, keluhan hidup, sampai detail yang sebenarnya tidak perlu dibagikan di awal. Padahal, daya tarik justru muncul dari keseimbangan antara terbuka dan misteri. Jika semua sudah kamu ungkapkan di awal, tidak ada lagi rasa penasaran. Ini seperti menonton film yang langsung membocorkan ending di 10 menit pertama. Tidak ada alasan untuk melanjutkan. Dalam interaksi sosial, ada konsep yang disebut progressive disclosure, yaitu membuka informasi secara bertahap. Ini membuat interaksi terasa berkembang, bukan langsung habis di awal. Jadi bukan berarti kamu harus tertutup, tapi kamu harus punya kontrol terhadap apa yang kamu bagikan dan kapan. Kesalahan ketiga adalah tidak punya standar hidup. Ini lebih dalam dari sekadar selera. Standar hidup adalah batasan yang kamu tetapkan terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Misalnya, bagaimana kamu menghargai waktu, bagaimana kamu memilih lingkungan, bagaimana kamu merespons perlakuan orang lain. Jika kamu terlalu mudah menerima apapun, terlalu fleksibel tanpa batas, maka secara tidak langsung kamu terlihat tidak punya nilai yang jelas. Sebaliknya, orang yang punya standar hidup terlihat lebih tegas. Mereka tahu apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Dan ini menarik, karena menunjukkan bahwa kamu punya kontrol terhadap hidupmu. Di Indonesia, banyak orang masih takut terlihat tidak enakan. Akibatnya, mereka sering mengorbankan diri demi menjaga hubungan. Padahal, dalam jangka panjang, ini justru membuat kamu kehilangan respek. Kesalahan keempat adalah hidup tanpa progres yang terlihat. Ini sangat penting. Perempuan tidak hanya melihat di mana kamu sekarang, tapi kemana kamu menuju. Jika dalam 6 bulan atau 1 tahun hidupmu terlihat sama, tanpa perubahan, tanpa peningkatan, maka kamu akan terlihat stagnan. Bukan berarti kamu harus mencapai hal besar, tapi harus ada tanda bahwa kamu berkembang. Misalnya, kamu lebih sehat dari sebelumnya, lebih terampil, lebih stabil secara finansial, atau lebih luas wawasanmu. Data dari survei Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia semakin menghargai pertumbuhan diri sebagai indikator kualitas hidup, bukan hanya pendapatan. Artinya, progres itu sendiri sudah menjadi daya tarik. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih strategis. Bagaimana cara memperbaiki semua ini secara konkret? Langkah pertama adalah audit hidupmu secara jujur. Ambil waktu, dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang saya lakukan setiap hari? Apakah aktivitas ini membawa saya maju, atau hanya mengisi waktu? Apakah saya punya sesuatu yang bisa dibanggakan dalam 3 bulan terakhir? Jika kamu kesulitan menjawab, itu tanda bahwa hidupmu butuh perubahan. Langkah kedua adalah membangun sistem, bukan hanya motivasi. Motivasi itu naik turun. Sistem itu stabil. Misalnya, kamu ingin lebih sehat. Jangan hanya menunggu semangat. Buat jadwal olahraga yang jelas. Tentukan hari, jam, dan durasinya. Kamu ingin berkembang secara finansial. Mulai belajar, buat target, dan evaluasi secara rutin. Orang yang hidupnya menarik biasanya punya sistem yang berjalan, bukan sekadar niat. Langkah ketiga adalah menciptakan mikro progres. Ini konsep yang sederhana tapi sangat kuat. Daripada menunggu perubahan besar, fokuslah pada kemajuan kecil yang konsisten. Misalnya, membaca 10 halaman per hari, olahraga 3 kali seminggu, atau belajar 30 menit setiap hari.
Dalam 30 hari, hasilnya sudah terasa. Dalam 90 hari, perubahanmu akan terlihat oleh orang lain. Dan ini penting, karena daya tarik tidak muncul dari satu momen besar, tapi dari konsistensi kecil yang terlihat. Langkah keempat adalah memperbaiki cara kamu berinteraksi. Ingat, tujuanmu bukan membuat orang terkesan, tapi membuat interaksi terasa hidup. Mulai dari hal sederhana. Dengarkan dengan benar, bukan hanya menunggu giliran bicara. Tanyakan hal yang relevan. Berikan respon yang menunjukkan kamu berpikir. Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang yang membuat kamu merasa didengar? Rasanya berbeda, bukan? Itulah kualitas interaksi yang membuat kamu diingat. Langkah kelima adalah membangun identitas yang jelas. Kamu harus punya warna. Apakah kamu dikenal sebagai orang yang disiplin, kreatif, punya wawasan luas, atau punya selera tertentu? Identitas ini memudahkan orang untuk memahami kamu. Tanpa identitas, kamu akan terasa generik, mudah dilupakan. Sebaliknya, dengan identitas yang jelas, kamu lebih mudah diingat. Sekarang saya ingin kamu membayangkan satu hal. Jika hidupmu adalah sebuah cerita, apakah ceritanya menarik untuk diikuti? Apakah ada perkembangan karakter? Apakah ada tantangan dan pencapaian? Atau hanya berulang tanpa arah? Pertanyaan ini bukan untuk membuat kamu merasa kurang, tapi untuk membuka perspektif. Karena begitu kamu mulai melihat hidupmu sebagai sesuatu yang bisa dibentuk, bukan sesuatu yang harus diterima, disitulah perubahan dimulai. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu bagaimana menyatukan semua konsep ini menjadi sesuatu yang bisa kamu jalankan secara nyata, tanpa terlihat dibuat-buat, tanpa kehilangan jati diri, dan tanpa harus menjadi orang lain. Karena pada akhirnya, perempuan tidak tertarik pada versi terbaik yang kamu pura-purakan, tapi pada versi nyata yang terus berkembang. Mari kita sederhanakan. Ada satu prinsip inti yang perlu kamu pegang. Kehidupan yang menarik itu bukan hasil dari satu perubahan besar, tapi akumulasi dari keputusan kecil yang konsisten dan terlihat. Artinya, kamu tidak perlu mengubah hidupmu secara drastis mulai besok. Yang kamu butuhkan adalah arah yang jelas, sistem yang berjalan, dan ritme yang stabil. Langkah pertama, bangun ritme harian yang punya nilai. Banyak orang meremehkan ini karena terlihat sederhana. Padahal justru disinilah fondasinya. Coba lihat kehidupan sehari-harimu. Bangun pagi, lalu apa? Apakah langsung membuka ponsel tanpa tujuan? Apakah waktumu habis tanpa sadar? Bandingkan dengan orang yang punya ritme jelas. Pagi digunakan untuk aktivitas produktif atau olahraga. Siang fokus bekerja atau belajar. Malam digunakan untuk refleksi atau pengembangan diri. Perbedaannya bukan hanya pada hasil, tapi pada aura yang ditampilkan. Orang dengan ritme hidup yang jelas terlihat lebih terkendali. Dan kontrol diri adalah salah satu bentuk daya tarik paling kuat. Langkah kedua, miliki proyek pribadi. Ini poin yang sering diabaikan, tapi efeknya sangat besar. Proyek pribadi adalah sesuatu yang kamu kerjakan di luar kewajiban utama, yang mencerminkan minat dan arah hidupmu. Misalnya, kamu membangun usaha kecil, membuat konten, belajar keterampilan baru, atau bahkan menulis. Kenapa ini penting? Karena proyek pribadi menunjukkan bahwa kamu tidak hanya hidup untuk memenuhi kewajiban, tapi juga untuk berkembang. Dan ini memberi kedalaman pada hidupmu. Ketika kamu berbicara, kamu tidak hanya punya cerita tentang pekerjaan, tapi juga tentang hal yang kamu bangun sendiri. Itu menarik. Langkah ketiga, kelola energi, bukan hanya waktu. Banyak orang fokus pada manajemen waktu, tapi lupa bahwa energi jauh lebih menentukan. Kamu bisa punya waktu, tapi kalau energimu habis, kamu tetap tidak produktif. Orang yang hidupnya menarik biasanya tahu kapan mereka dalam kondisi terbaik, dan menggunakan waktu itu untuk hal yang penting. Mereka juga tahu kapan harus berhenti, istirahat, dan mengisi ulang. Ini membuat mereka terlihat stabil, tidak mudah lelah secara emosional, dan tidak reaktif. Dalam interaksi, ini sangat terasa. Orang dengan energi stabil cenderung lebih tenang, lebih fokus, dan lebih menyenangkan untuk diajak bicara. Langkah keempat, bangun eksposur sosial yang sehat. Ini bukan berarti kamu harus menjadi ekstrovert
atau selalu berada di keramaian. Tapi kamu perlu punya interaksi sosial yang berkualitas. Bertemu orang baru, berdiskusi, bertukar ide, atau sekadar berada di lingkungan yang berkembang. Kenapa ini penting? Karena interaksi sosial memperkaya perspektifmu. Dan perspektif adalah bahan utama dari percakapan yang menarik. Di Indonesia, peluang ini sebenarnya sangat banyak. Komunitas, acara, pelatihan, bahkan diskusi informal. Masalahnya bukan tidak ada kesempatan, tapi apakah kamu mau keluar dari zona nyaman? Langkah kelima, latih kemampuan bercerita. Ini sering dianggap sepele, padahal sangat menentukan. Kehidupan yang menarik tidak hanya tentang apa yang kamu jalani, tapi bagaimana kamu menyampaikannya. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, tapi yang satu terdengar biasa saja, yang satu lagi terdengar menarik. Perbedaannya ada di cara bercerita. Mulai dari struktur, emosi, sampai detail yang dipilih. Coba latih ini. Ketika kamu punya pengalaman, jangan hanya menceritakan fakta. Tambahkan sudut pandang, pelajaran, atau hal unik yang kamu rasakan. Ini membuat percakapan lebih hidup. Langkah keenam, jaga keseimbangan antara hadir dan tidak selalu tersedia. Ini poin yang sangat halus, tapi efeknya besar. Kamu harus hadir ketika dibutuhkan, tapi tidak selalu tersedia tanpa batas. Ini bukan strategi manipulasi, tapi konsekuensi dari hidup yang penuh. Jika kamu selalu ada setiap saat, tanpa jeda, tanpa batas, maka nilaimu akan terasa biasa. Sebaliknya, jika kehadiranmu punya kualitas dan tidak berlebihan, maka akan lebih dihargai. Langkah ketujuh, konsisten dalam jangka panjang. Ini yang paling sulit, tapi paling menentukan. Banyak orang semangat di awal, lalu berhenti di tengah. Padahal, daya tarik dibangun dari konsistensi. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan terlihat dalam beberapa bulan. Dan ketika orang lain mulai melihat perubahan itu, persepsi mereka akan berubah. Sekarang mari kita tarik semuanya menjadi satu gambaran utuh. Kehidupan yang menarik itu bukan tentang terlihat sibuk, tapi tentang benar-benar hidup. Punya arah, punya aktivitas, punya pengalaman, punya cerita, dan punya perkembangan. Dan yang paling penting, kamu menikmati prosesnya. Karena jika kamu hanya melakukannya untuk terlihat menarik, maka cepat atau lambat akan terasa kosong. Tapi jika kamu benar-benar membangun hidupmu, maka daya tarik itu akan muncul sebagai efek samping. Sekarang saya ingin kamu bayangkan satu situasi sederhana. Kamu bertemu seseorang, dan dia bertanya, "Akhir-akhir ini kamu lagi sibuk apa?" Apakah kamu bisa menjawab dengan jelas, penuh energi, dan punya arah? Atau kamu masih menjawab dengan, "Biasa aja"? Jawaban dari pertanyaan itu mencerminkan banyak hal. Dan kabar baiknya, itu bisa diubah. Tidak perlu menunggu sempurna. Mulai saja dari satu hal kecil. Perbaiki satu kebiasaan. Tambah satu aktivitas. Kurangi satu hal yang tidak penting. Lalu ulangi. Karena pada akhirnya, kehidupan yang menarik bukan sesuatu yang kamu cari, tapi sesuatu yang kamu bangun. Jika kita ringkas, inti dari semua ini sangat sederhana tapi sering diabaikan. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk terlihat menarik. Kamu hanya perlu membangun hidup yang benar-benar bergerak. Mulai dari memiliki arah yang jelas, membangun variasi aktivitas, mengelola waktu dan energi, memperkaya pengalaman, sampai menjaga cara kamu berinteraksi dengan orang lain. Semua itu bukan teori, tapi langkah nyata yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bagaimana agar terlihat menarik, tapi, apakah saya sudah hidup dengan cara yang menarik? Kalau jawabannya belum, itu bukan masalah. Justru itu kesempatan. Mulai dari hal kecil, tapi lakukan dengan konsisten. Karena perubahan yang terlihat selalu dimulai dari keputusan yang sederhana. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan ingat, daya tarik bukan tentang siapa yang paling menonjol, tapi siapa yang paling hidup.